الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, melalui mimbar yang penuh kemuliaan ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap kepada Allah, semoga dengan takwa kita kepada Allah tersebut mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang kelak dikumpulkan bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak mungkin kita dapatkan kecuali melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak berasal daripada orang tua kita. Ketakwaan tidak berasal daripada berapa besar daripada harta kita. Dan ketakwaan seseorang tidak berasal dari berapa tinggi pangkat-pangkatnya di dunia ini. Ketakwaan seorang hamba berasal daripada bagaimana jerih payahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diwajibkan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dengan sangat jelas. Allah katakan dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tegaskan dengan setegas-tegasnya kepada seluruh hamba-hamba ciptaannya, dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bahwasanya orientasi ibadah kita kepada Allah itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, dan ibadah kita kepada Allah bukanlah semata-mata untuk memuliakan Allah, meninggikan derajat Allah, karena sesungguhnya Allah adalah yang maha mulia, Allah adalah yang maha tinggi derajatnya. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, niscaya dia akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang terang-terangan meninggalkan daripada ibadah kepada Allah, maka dia pun adalah orang yang terang-terangan akan dijauhi dan bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita belajar daripada Syekh An-Nawawi yang mengarang kitab Nasaihul Ibad. Beliau katakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang dengan ketinggian, dengan kemuliaan, dengan keperkasaannya di hari kiamat, dia akan bertanya kepada hamba-hambanya. Yang pertama, dia akan bertanya kepada hamba-hambanya yang banyak daripada hartanya, hamba-hamba yang dipenuhi dengan kekuasaan, hamba-hamba yang di dunianya merajai, bahkan menjadi seorang pemimpin yang dengan kepemimpinannya dia disibukkan dengan pekerjaannya.
Allah bertanya kepada golongan orang-orang kaya tersebut, wahai orang-orang kaya, bagaimana mungkin engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Maka orang-orang kaya menjawab, ya Allah, aku ingin beribadah kepada engkau, aku ingin bersujud kepadamu, namun lantaran kekayaanku yang sangat banyak, kekuasaanku yang sangat besar, sehingga menyibukkanku daripada urusan tersebut, dan aku tidak bisa beribadah kepadamu. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Masyarul hadirin rahimakumullah, terhadap orang-orang kaya tersebut, terhadap para pemimpin, para penguasa, Allah katakan, wahai orang-orang kaya, wahai agniya, wahai orang-orang yang merajai, seberapa besar kekayaanmu daripada Nabiullah Sulaiman? Seberapa besar kerajaanmu daripada Nabiullah Sulaiman? Dialah Sulaiman hambaku yang aku berikan kekayaan yang sangat banyak. Dialah Sulaiman hambaku yang aku berikan kerajaan yang sangat luas. Bahkan bukan hanya di daratan, di lautan, kerajaannya membentang luas di muka bumi ini. Tapi ketahuilah bahwasanya hambaku yang bernama Sulaiman tidak pernah sekali-kali meninggalkan ibadah, hanya beralasan sibuk mengurusi daripada kekayaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya juga kepada golongan-golongan orang yang merasa sibuk dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan melayani daripada tuan-tuannya, yang sibuk bekerja demi target-targetnya. Allah tanya kepada mereka, wahai hamba-hambaku, mengapa engkau meninggalkan daripada kewajiban-kewajibanmu beribadah kepadaku? Mereka pun menjawab pertanyaan Allah. Mereka berhujjah, wahai Allah, aku ingin beribadah kepadamu, aku ingin menyembah kepadamu, aku ingin sujud kepadamu, namun lantaran pekerjaanku yang sangat banyak, pelayananku yang sangat banyak kepada tuan-tuanku, maka aku tidak bisa beribadah kepadamu dengan maksimal. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pelayananmu belum bisa mengalahkan daripada pelayanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam? Yusuf adalah hambaku yang Allah jadikan sebagai seorang pelayan raja di kota Mesir. Yusuf adalah seorang hamba yang dijadikan Allah sebagai pegawai daripada raja seorang Mesir, yang kerajaannya mungkin lebih besar daripada perusahaan kita di saat ini, yang kekuasaannya mungkin lebih besar daripada kekuasaan kita saat ini. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah, dan dia tidak pernah mengatakan sibuk lantaran dia meninggalkan daripada ibadahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi kelompok yang mana mereka adalah kelompok yang diberi penyakit oleh Allah semasa hidupnya, yang diberi kesusahan oleh Allah semasa hidupnya, yang diberi musibah dari Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Allah tanya kepada mereka, hamba-hamba yang sakit, hamba-hamba yang banyak terkena musibah, wahai hamba-hambaku, kenapa engkau meninggalkan daripada ibadah-ibadahku? Dan mereka pun berhujjah, ya Allah, kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin bersujud kepadamu, kami ingin menyembah kepadamu, tapi lantaran tubuh kami yang penuh dengan penyakit, tubuh kami yang penuh dengan sakit, kami tidak bisa memaksimalkan ibadahku. Maka Allah pun berhujjah, wahai orang-orang yang dilanda sakit, wahai orang-orang yang dilanda kesusahan, lebih sakit mana dirimu dengan Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam? Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, seorang nabi yang diberi musibah beruntun, saudara. Seorang nabi yang diberikan musibah yang tiada henti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, Nabi Allah Ayub tidak pernah meninggalkanku untuk ibadah. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah pun bertanya dengan sekelompok golongan yang mana mereka adalah yang mengaku orang-orang fakir di dunia ini, yang tidak mempunyai banyak harta di dunia ini, yang untuk makan pun sulit di dunia ini. Mereka ditanya Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Mereka menjawab, mereka berhujjah, ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin menyembahmu, kami ingin mengesahkanmu, namun apa daya, kefakiran kami menyebabkan kami tidak maksimal kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lebih fakir mana kalian
daripada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang mana beliau tidak memiliki rumah, yang mana beliau tidak memiliki harta, yang mana beliau tidak memiliki seorang istri untuk mendampinginya. Dan fakirnya Nabiullah Isa adalah sefakir-fakirnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 golongan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki satupun alasan untuk berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak kita berhadapan dengan Allah, di mana tidak ada lagi orang tua kita, tidak lagi ada guru-guru kita, tidak ada lagi orang yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ketika Allah bertanya tentang ibadah kita, apa yang akan kita jawab kepada Allah? Apakah kita akan menjawab karena kita seorang yang kaya sehingga kita malas ibadah? Apakah kita akan menjawab, ya Allah, aku adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan sehingga pagiku, siangku, soreku, bahkan malamku hanya untuk mengurusi pekerjaan? Atau kita akan berhujah kepada Allah, ya Allah, semasa hidupku aku banyak penyakit sehingga aku susah untuk beribadah kepadamu. Atau kita akan berhujah kepada Allah, ya Allah, aku adalah orang fakir, dan semua itu sudah terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun ada seorang yang akan berhujah di hadapan Allah kecuali Allah tetap dengan hujahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kau wahai para jin, para manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apapun kondisi kita saat ini, kefakirankah, penuh dengan penyakitkah, penuh dengan kesuksesankah, atau mungkin dengan kehabisan hartakah, tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat itu semua. Allah tidak melihat suksesmu dengan hartamu. Allah tidak melihat suksesmu dengan tingginya pangkatmu. Allah tidak melihat suksesmu dengan kesehatan badanmu. Dan Allah tidak pernah melihat ketampananmu ataupun apa yang ada pada dirimu, tapi Allah melihat ibadahmu. Ibadah itulah yang akan mencerminkan kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memudahkan daripada jerih payah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di masjid ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang banyak urusan, mudah-mudahan Allah permudah urusannya. Yang banyak musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya. Yang mungkin banyak pikiran, banyak hutang piutang, banyak hal-hal yang menjauhkan daripada Allah, semoga semua itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga dengan berkumpulnya kita pada siang hari ini, dengan turunnya hujan, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang dikabul semua ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun, fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.